Hai, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti. Hari ini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang rekonsiliasi fiskal. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah, sebelum mulai, agar lebih mudah memahami materinya, akan saya beri sedikit ilustrasi seperti berikut ini. Misalkan nih, perusahaan ngasih sembako pas lebaran kepada karyawan. Nah, kalau perusahaan ngasih itu semua, berarti dicatat sebagai beban dong ya, atau sebagai pengurang laba. Nah, tapi ternyata di perpajakan itu nggak boleh dikurangi sebagai pengurang laba. Contohnya nih, pendapatan 100 juta, kemudian ngeluarin beban beli sembako untuk karyawan pas lebaran 20 juta. Jadi, laba seharusnya jadi 80 juta dong ya. Nah, tapi kalau di perpajakan, itu nggak boleh dianggap sebagai pengurang 20 jutanya. Jadi, labanya tetap 100 juta. Berarti, aturan perpajakan tentang laba dan aturan komersial itu beda dong. Ya, beda. Makanya muncullah yang namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba komersial perusahaan dengan laba yang sesuai dengan peraturan pajak, sehingga nantinya muncullah laba yang sesuai dengan peraturan pajak. Nah, konsepnya ini hampir sama dengan rekonsiliasi bank. Kalau rekonsiliasi bank, penyesuaian saldo komersial dengan bank. Nah, sama nih, sama-sama menyesuaikan. Jadi, seperti itulah rekonsiliasi fiskal. Jadi, kapan harus melakukan rekonsiliasi fiskal? Untuk melakukannya, yaitu pada saat akhir periode pembukuan. Apa sih penyebab rekonsiliasi fiskal? Penyebabnya yaitu karena perbedaan. Perbedaan ini ada dua macam. Yang pertama, perbedaan tetap atau beda tetap, permanent difference. Yang kedua, perbedaan sementara atau beda waktu atau timing difference. Nah, beda tetap ditimbulkan akibat karena memang benar-benar ketentuan pajak itu melarang suatu beban yang kamu akui itu untuk diakui sebagai beban atau pendapatan. Contohnya, yaitu PPh final, natura, itu kayak sembako atau barang-barang yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, untuk beda waktu, ditimbulkan karena perbedaan pengakuan waktu. Seperti penyusutan aset tetap yang diakui sama perpajakan dengan komersial itu beda. Contohnya, mobil berlakunya 10 tahun. Nah, kalau di perpajakan, mobil masuk ke dalam aset apa nih? Ada jenis-jenisnya, ada waktu-waktunya, dan ada persentasenya tersendiri. Ternyata, di perusahaan komersial udah ngitung segini persentasenya, penyusutannya segini. Ternyata di pajak itu ada perbedaan lagi dan ada aturan khusus tentang penyusutan. Nah, itulah yang dinamakan beda waktu. Jadi, rekonsiliasi fiskal itu benar-benar tentang yang mana bisa menambah laba dan yang mengurangi laba. Jadi, yang bisa menambah laba dan mengurangi laba itu biasanya proses penemuannya kita sebut dengan koreksi. Nah, koreksi ini ada dua macam. Yang pertama, ada koreksi positif, yaitu menambah laba. Yang kedua, ada koreksi negatif, yaitu mengurangi laba. Contoh koreksi positif, yaitu yang kayak tadi, beban natura. Yang tadi kan kita punya pendapatan 100 juta, terus naturanya 20 juta. Berarti laba kita jadi 80 juta. Natura ini ternyata koreksi positif. Kenapa? Karena dia tidak boleh diakui akhirnya laba kita bukan 80 juta, tapi 100 juta. Nah, itulah yang dinamakan koreksi positif, yaitu malah menambah laba kita. Nah, untuk contoh koreksi negatif, yaitu pendapatan 100 juta, beban penyusutan contohnya mobil, dihitung dengan aturan akuntansi perusahaan, yaitu 3 juta. Tapi ternyata, pas dihitung atau disesuaikan dengan aturan perpajakan tentang penyusutan, yaitu mobil, ternyata nggak segitu. Ternyata pas kita hitung dengan aturan perpajakan, penyusutan itu malah jadi 5 juta. Nah, berdasarkan aturan akuntansi perusahaan, kan penyusutannya 3 juta, maka pendapatannya 100 juta.
dikurangi 3 juta, maka dapatlah laba 97 juta. Sedangkan menurut perpajakan, beban penyusutannya malah menjadi 5 juta, maka labanya menjadi 95 juta. Maka inilah yang dimaksud dengan mengurangi laba. Yang asalnya laba 97 juta menjadi 95 juta. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus. Pertama-tama kita tentuin dulu mana yang koreksi positif dan koreksi negatif, mana yang menambah laba dan mana yang mengurangi laba. Nah, di sini sudah ada soalnya. Setelah dilakukan pengecekan terhadap PPh Badan PT Bintaro, sebelumnya ternyata terdapat beberapa pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda oleh aturan perpajakan, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Berikut ini adalah penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Untuk yang pertama, yang A, dalam biaya gaji terdapat biaya fasilitas menepati fasilitas apartemen yang dinikmati oleh direktur dibayarkan oleh perusahaan sebesar 4.800.000. Artinya, ada fasilitas untuk direktur, padahal itu nggak boleh di dalam perpajakan sebagai pengurang laba. Berarti kalau tidak boleh sebagai pengurang, maka labanya bertambah, maka koreksinya menjadi positif. Untuk yang kedua, perhitungan penyusutan dapat dilihat pada tabel bawah ini. Pada tahun sebelumnya, wajib pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus. Berarti ada perbedaan penyusutan atau perbedaan waktu umur ekonomisnya dalam melihat suatu aset tetap. Nah, kalau di komersial, gedung mempunyai beban penyusutan sebanyak 70 juta, kendaraan 42 juta, mesin 18 juta, peralatan 16 juta, dan inventaris sebanyak 4.400.000. Nah, untuk yang kedua ini nanti kita hitung, kita tinggalkan dulu, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Untuk yang ketiga, di dalam beban perjalanan terdapat biaya tiket ke luar negeri atas nama istri dan anak dari Bapak Herman sebesar 20 juta. Berarti ini kan kita membiayai keluarga Bapak Herman. Itu nggak boleh, karena Bapak Herman ini kan bukan siapa-siapa kita. Jadi ini berarti koreksi positif karena bebannya kita ambil, jadi laba kita bertambah. Untuk yang keempat D, beban gaji staf administrasi yang tidak ada buktinya sebesar 7 juta. Berarti ini menambah laba juga. Yang seharusnya ada beban, ternyata nggak boleh ada beban karena nggak ada buktinya, jadi labanya bertambah atau koreksi positif. Untuk yang kelima atau E, beban rekreasi karyawan adalah jalan-jalan ke Taman Impian Jaya Ancol. Rekreasi karyawan termasuk kenikmatan atau natura, yang mana natura itu tidak diperbolehkan sebagai pengurang laba. Artinya, labanya bertambah atau koreksi positif. Yang selanjutnya yaitu F, di dalam beban administrasi lain terdapat biaya sumbangan ke panti asuhan sebesar 2 juta. Sumbangan panti asuhan itu nggak boleh sebagai pengurang pajak. Berarti labanya bertambah atau koreksi positif. Lanjut ke G, di dalam pendapatan sewa terdapat sewa bangunan dengan nilai neto sebesar 20 juta. Jika sudah dikenakan pajak final, sudah tidak boleh lagi dikurangi pajak. Jadi kita harus mengurangi pendapatan sewa 20 juta. Berarti laba kita berkurang atau koreksi negatif. Untuk yang terakhir H, pendapatan bunga berasal dari bank dan merupakan nilai bersih setelah PPh. Berarti sudah dibayarkan dan tidak boleh lagi ditambahkan ke pendapatan kita. Jadi kita kurangi dari pendapatan atau laba kita berkurang atau koreksi negatif. Nah, tadi kita belum menghitung bagaimana cara untuk menghitung penyusutan di soal nomor B atau 2. Jadi, jenis asetnya ada gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dan inventaris. Nah, kita lihat di tambahan informasi terdapat tabel tarif dan masa manfaat penyusutan berdasarkan ketentuan perpajakan. Terdapat kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Selanjutnya tinggal kita sesuaikan dan kalikan dengan persentasenya masing-masing. Dan setelah kita hitung, gedung menjadi 95 juta, kendaraan menjadi 60 juta, dan mesin menjadi 20 juta, peralatan menjadi 22.500.000, dan inventaris menjadi 7.500.000. Jadi, menurut fiskal, beban penyusutannya menjadi 205 juta, sedangkan menurut komersial menjadi 150.400.000. Ini artinya koreksi fiskal negatif. Kenapa? Karena beban kita bertambah, yang mana selisihnya menjadi 54.600.000. Jadi, yang sudah kita hitung tadi dari A ke H tinggal kita pindahkan ke tabel rekonsiliasi fiskal. Jadi, dapatlah laba bersih sebelum PPh sesuai dengan fiskal, yaitu sebesar Rp1.934.778.000. Sekian, itulah penjelasan singkat dari saya tentang rekonsiliasi fiskal. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.